Shalom dan selamat pagi saudaraku. Tak hentinya kita mengucap syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sebelum mendengar pesan Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat dan perlindungan-Mu. Kami diberi tubuh yang sehat, kuat, hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Pada saat ini kami kembali mau mendengar pesan-pesan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi inilah adalah bekerja giat di ladang Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini." Saudara-saudara sekalian, Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk bekerja di ladangnya, dan di dunia ini adalah ladang Ia percayakan untuk digarap. Tidaklah cukup orang percaya hanya tampak rajin beribadah ke gereja saja. Ketika harus lebih dari itu, yaitu punya hati yang berbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan terlibat di dalamnya. Kita harus memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, bukan hanya puas menjadi jemaat biasa yang pasif tanpa melakukan apa-apa. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11. Saudaraku, selagi ada waktu dan kesempatan, kita harus melayani Tuhan dengan sekuat tenaga. Bekerja bagi Tuhan tanpa kenal lelah. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan sebuah teladan bagaimana Ia bekerja dan melayani. Seluruh keberadaan hidupnya dipersembahkan untuk mengerjakan tugas Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus memperingatkan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang berkenan sampai kepada kehidupan kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Mengingat sedikit waktu lagi kedatangan Tuhan yang kedua kali akan tiba, maka sisa waktu yang hendaknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bekerja bagi Tuhan. Renungkan, untuk membuat produksi roti diperlukan banyak pekerja. Kalau roti kelihatannya sepele, yang sekali makan langsung habis, memerlukan begitu banyak orang terlibat untuk membuatnya. Apalagi pekerjaan memberitakan Injil ke seluruh pelosok, suku, bangsa, kaum dan bahasa di seluruh dunia. Bukankah diperlukan lebih banyak pekerja? Tuaian di luar sana begitu banyak, tetapi sayang, pekerja sangat sedikit. Artinya tidak seimbang. Kita tidak mungkin hanya mengandalkan para pendeta atau full timer yang bekerja, karena sebesar apapun energi
yang mereka keluarkan tidak akan mencukupi. Saudara-saudaraku, firman Tuhan di dalam Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Artinya, kesempatan telah datang. Kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan yang telah mengutuskan kita untuk memberitakan Injil. Selama masih siang, artinya selagi masih ada waktu ditetapkan untuk bekerja. Selama masih ada terang yang diberikan untuk bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan firman-Mu pagi ini. Tuhan, bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami memiliki semangat yang baru, roh yang menyala-nyala, dan kerajinan kami tidak kendor dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau yang selalu memberi kebaikan dan kemurahan, sehingga kami dapat memiliki kemurahan hati, kasih, belas kasihan kepada semua orang. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.